Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Sinta, NIM 007-20. Jadi di sini saya akan membuat video tentang tanda bahaya pada ibu nipas. Assalamualaikum. Yang masuk Ibu. Terima kasih Bu ya. Silakan duduk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat siang. Siang Bu. Ya, sebelumnya di sini perkenalkan saya Bidan Dewi Sinta ya Bu ya. Saya bertugas pada siang hari ini. Saya sebelumnya dengan Ibu siapa dan ada bisa saya bantu? Ibu Noni. Oh, Ibu Jadi Bu Noni. di sini nih saya mau mau kasih tahu Ibu, saya mau nanya juga apa aja sih yang saya butuhkan selama nipas ini Bu, apa sih yang saya harus hindari juga Bu selama nipas? Apakah ada tanda bahaya gitu yang harus saya hindari Bu? Oke, baik. Oh ya Ibu, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mendengar ataupun mendapatkan informasi tentang tanda bahaya pada ibu nipas sebelumnya Ibu? Belum pernah. Oh, belum pernah. Oh, baik. Jika belum pernah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya Bu ya. Ibu di sini tanda bahaya pada masa nipas itu yaitu misalkan di sini ada perdarahan vagina yang luar biasa atau tiba-tiba bertambah banyak, lebih dari perdarahan haid gitu Bu. Terus atau bisa memerlukan penggantian pembalut itu lebih dari 2 kali dalam waktu 30 menit. Selanjutnya di sini Bu, tanda-tanda bahaya pada masa ibu nipas itu, sini misalkan ada perdarahan vagina yang berbau busuk. Nah, kan emang kalau perdarahan yang keluar setelah kita melahirkan itu kan, nah itu perdarahan itu wajar, normal ya Bu ya. Tapi jika dia berbau busuk, nah itu sudah termasuk dalam tanda-tanda bahaya pada masa nipas Bu. Nah, besok misalkan jika terjadi seperti itu, perdarahan vaginanya berbau busuk, Ibu segera konsultasi ataupun pemeriksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu ya. Ya. Nah, selanjutnya di sini Bu ada rasa sakit di bawah abdomen atau punggung. Nah, di mana di sini rasa sakit di bagian bawah perut ya Bu ya di sini, dan dia itu menjalar ke punggung. Nah, kalau rasa sakit di perut yang biasa itu wajar ya Bu ya, tapi di sini kalau di bawah perutnya terus rasanya itu dia berlebihan sekali ya Bu ya, dan menjalar ke punggung, ke bagian belakang. Nah, itu sudah termasuk dalam tanda-tanda bahaya pada masa nipas. Nah, Ibu harusnya segera rajin memeriksa ke bidan terdekat atau puskesmas terdekat ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini Bu juga ada sakit kepala yang terus menerus, kemudian sakit ulu hati yang berlebihan, atau masalah kesehatan. Nah, yang dimana di sini kalau sakit kepala biasa ataupun pusing kan wajar Bu, tapi ini terjadi terus menerus, kayak tidak ada henti gitu Bu, terus menerus dia sakit, kemudian sakit ulu hati yang berlebihan. Intinya masalah kesehatan Ibu itu terganggu. Jadinya Ibu harus segera periksa ke bidan terdekat ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini Bu ada pembengkakan yang terjadi pada wajah dan tangan. Nah, jika terjadi bengkak gitu Bu, bengkak banget di wajah Ibu setelah pas Ibu masa nipas, kemudian entah itu di tangan, di kaki, dia terjadi pembengkakan, itu sudah termasuk dalam tanda-tanda bahaya pada masa nipas ya Bu ya. Ya, jadinya Ibu intinya Ibu selama masa nipas itu harus rajin-rajin mobilisasi ataupun kayak berjalan. Intinya Ibu nggak usah tidur aja gitu loh Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu juga ada demam, muntah, kemudian sakit kemihnya saat buang air kecil, kemudian tidak merasa enak badan. Nah, itu sudah termasuk tanda-tanda bahaya pada ibu nipas jika dia terjadi secara berlebihan gitu Bu. Misalkan kayak tadi kan sakit ketika buang air kecil berlebihan, nah itu termasuk tanda bahayanya. Nah, selanjutnya di sini Bu di payudaranya itu berubah menjadi bengkak, kemudian merah, nyeri. Nah, itu sudah termasuk dalam tanda-tanda bahaya pada masa nipas, yang dimana payudaranya itu entah itu keduanya atau salah satunya itu dia terasa nyeri, kemudian ada kemerahan, bengkak. Nah, itu sudah termasuk dalam tanda-tanda bahaya pada masa nipas ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kehilangan nafsu makan dalam waktu lama. Yang biasanya Ibu nafsu makannya itu teratur. Nah, kalau tanda bahayanya ini Ibu makannya itu kayak nggak ada nafsunya, kayak cuma mau makan 1 kali sehari ataupun 2 kali. Kan kalau masa nipas itu kita membutuhkan energi yang cukup Bu, minimal 3 kali sehari makannya gitu Bu. Nah, selanjutnya di sini Bu juga ada
rasa sakit atau nyeri, kemudian kemerahan, panas, disertai dengan area yang keras pada area betis. Intinya di bagian betis itu terasa panas, nyeri, kemerahan, itu sudah termasuk dalam tanda-tanda bahaya pada masa nifas ya Bu ya, jika terjadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya di sini ibu merasakan perasaan yang tidak sanggup untuk mengurusi bayinya sendiri, gitu, bahkan membutuhkan bantuan orang lain. Di mana di sini ibu seharusnya pada masa nifas itu meminta bantuan kepada suami ataupun mertua ataupun orang tuanya ibu untuk membantu ibu, karena tidak mungkin ibu mengerjakan pekerjaan rumah sendiri seperti beres-beres, masak, semuanya Bu ya. Dimana ibu harus mengurus anak. Nah di situ apalagi di sini juga ada rasa letih, lelah yang berlebihan. Nah itu harus dihindari ya Bu ya. Jadinya ibu harus selama masa nifas itu harus istirahat yang cukup, kemudian menjaga kesehatan dirinya, menjaga kebersihannya agar tetap sehat. Intinya ibu harus menghindari rasa yang letih berlebihan, kemudian apalagi napas yang terengah-engah itu Bu ya, itu udah faktornya karena ibu kecapean. Kan itu bisa menjadi karena psikis ibu terganggu, kemudian kesehatan ibu terganggu dan akan menjadikan stres. Nah ibu, dari yang sudah saya jelaskan, apakah ibu ada yang belum mengerti dan ada yang mau ditanyakan ibu? Ngerti sih Bu yang dijelaskan, cuman berarti saya termasuk juga lihat dari tanda bahayanya itu, soalnya saya itu biasanya kan makan 3 kali gitu, tapi sekarang bahkan nggak ada nafsu saya makan gitu Bu. Gitu. Nah jadi gitu Bu, jadinya ibu harus paksain buat makan, entah itu sedikit tapi sering, asalkan sering ya Bu ya, jangan tidak makan sama sekali insya Allah ya, apalagi cuma satu kali sehari, kan ibu lagi menyusui. Nah itu juga ibu penting mengonsumsi makanan bergizi, nah juga biar kesehatan anak ibu tidak terganggu, karena kan kesehatan ibu, kesehatan anak ibu juga gitu Bu. Jadinya sekarang ibu harus belajar untuk makan sedikit tapi sering ya Bu ya. Tapi apabila ibu menemukan tanda-tanda bahaya yang lain ataupun terus-menerus, ibu bisa periksa ke bidan terdekat ataupun puskesmas terdekat ya Bu ya. Iya Bu. Ada lagi Bu? Itu aja Bu. Berarti ada yang mau ditanyakan lagi Bu mengenai yang sudah saya jelaskan? Baru sih udah paham. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, oke Bu, semoga ibu dan bayinya sehat selalu, dan ibu semoga ibu makannya lancar kembali dan ibu sehat selalu. Ibu, Kalau bisa pulang ya. hati-hati Bu. Assalamualaikum. Salam.